Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi, inilah ayal mustahdiratu fid din, atau yang hadir di dalam al-zihni, fikiran, ide. Munnabihatu 'alal isti'dad liyaumil ma'ad, merupakan peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat. Ai alan ta'ahhubi li ajli waqti rujuk, atau persiapan untuk kepentingan waktu kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah yang mulia ta'ala. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antara hal tersebut pikiran untuk kembali ke yaumil qiyamah dan kepada Allah, ayul munnabihat, atau peringatan-peringatan, ma yakunu masna, apa barang yang ada dalam kondisi dua hal, ay zaujaini, atau berpasang-pasangan, zaujaini berpasang-pasangan, wa minha, dan diantaranya yang berpasangan tersebut, ma yakunu thalasiyan ila tamamil asyarah, diantara nasihat yang terdiri dari 3 sampai 10 pasang. Wa jumlatul maqalah, dan jumlah maqalah mi'atani wa arba'asyarah, ada 214. Al-akhbar, apa berupa hadis. Khamsatu arba'un, 45. Wal baqiya asar, dan yang sisanya adalah asar. Wa anal dan aku sekarang uridu tabarruka, menghendaki aku untuk bertabarukan, mengambil keberkahan, bi'tiyani hadis, dengan mengungkapkan hadis ini, 2 hadis syarifaini yang mulia, jalilaini yang agung. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama, ajazani bihil alamatu Syekh Muhammad ibn al-Khatib Asy-Syami, telah diijazakan kepadaku dengan hal tersebut. Siapa dia? Al-Alim al-Alama Syekh Muhammad al-Khatib Asy-Syami, yang berbangsa Syam. Sumal Madani, kemudian juga berbangsa Madinah. Al-Hanbali, yang bermazhab Hambali. Insyaallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-muhtaram wal-mukarram, yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai, Habibana kiram Shalih Al-Habsyi wa akhina kiram al-alim Kiai Khairul Al-Jamkari. Alhamdulillah, semoga Allah panjangkan usia beliau, memudahkan segala urusan dan cita-cita beliau, menjadikan apa-apa yang menjadi perlakuan beliau bermanfaat di dini wa dunia wa akhirat. Amin. Saya cintai akhina kiram Habib Hussein Al-Khan dan semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa tambahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, dijauhkan dari bala dan bencana, dimudahkan segala urusan dunia wa akhirat. Amin. Masih ngomongin tentang isi kitab Nasuihul Ibad, karangan Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Jawi. Beliau mengatakan bahwasanya kerap sekali hadir di dalam pikiran tentang persiapan menghadapi hari kiamat, yaitu bersiap untuk kepentingan waktu kembali kepada
Allah. Pada hakikatnya hidup kita itu bukan maju tanpa batas, tidak. Hidup kita akan maju kemudian melingkar kembali kepada titik awal. Sekarang kita bayangin, dulu kita di perut emak kita, ingat apa orang? Orang ingat? Kagak ingat sama sekali. Apa maunya kita nggak tahu. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan perjanjian kita dengan Allah ketika masih di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu syahid bala. Gitu. Tapi kita nggak ingat sama sekali apa yang terjadi di alam ruh, kecuali orang-orang yang diberi ingatan lebih oleh Allah. Salah satunya Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau sampai ingat tuh. Bahkan beliau bertemu dengan Sayyidina Umar ketika di alam sana, beliau ingat. Ya. Tapi kebanyakan orang nggak ingat. Kenapa? Mulai dari lahir sampai kepada perjalanannya, jangankan tahu isi perjalanan, tujuan perjalanan banyak yang kagak ngerti. Jangankan tahu arah jalan, tujuannya kagak ngerti. Contoh, ya. Si Bagas diajak ya, ke Cibodas. Dibangunin pagi-pagi, gas bangun gas, kagak ngerti mau kemananya, nggak ngerti. Diajak ke Cibodas, kagak ngerti mau kemananya, kagak ngerti, tujuannya ngapain kagak ngerti. Bangunin, lu mau ikut gua nggak? Apa jalan-jalan? Ayo dah, iya udah jalan-jalan gitu. Tujuannya kemana kagak ngerti, isi perjalanannya ngapain nih, apa sampai di sono, apa mau digebukin, masya Allah, apa mau diajak jalan-jalan, mau dikasih makan, kagak ngerti. Bingung si Bagas dalam perjalanan, main ikut baik sih, kagak nanya dulu, emang mau kemana, apa kagak. Lu diajak jalan-jalan mah ikut baik, udahlah. Bosen, ya lagi ngindarin setoran ntar sore, masya Allah. Ngindarin setoran, ngindarin disuruh abah ya. Kemarin ngindarin jamaah, capek jamaah abah mah lama. Allah. Enggak, Bagas masya Allah, ini makan umpama ini mah. Bagas masya Allah, lelaki idaman oleh semua wanita yang buta, masya Allah. Itu di jalan baik kemana, arah tujuannya kagak ngerti, mau kemananya nggak ngerti. Yang ngajak tahu ini mau ke Cibodas, sampai sono mau diajak seneng-seneng, mau diajak makan, diajak kongko gitu. Tapi Bagas kagak ngerti mau ngapain. Nanya juga kagak. Udahlah dalam perjalanan dia bingung, persiapan juga apa adanya, duit kagak bawa acan, sampai di sono kebingungan. Loh, ternyata ke Cibodas mau ngapain? Ya main apaan? Ya ngobrol apaan? Emang di majelis nggak bisa? Waduh ribut di sono. Sampai di Cibodas udah di tempat tujuannya masih ribut. Gitu. Lu lagi lu siapa mau ikut? Lu mau aja. Loh, karena apa? Dari awal tujuannya kagak ngerti, isi perjalanan kagak ngerti, sampai di sono pun sama kagak ngerti. Kita hidup nggak tahu mau kemana arahnya, ngapain di dalam perjalanan, tujuannya ngapain, sampai di sono kebingungan. Kira-kira gitu. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, persiapkan diri kita. Sebenarnya kita itu mulai dari awal lahir akan kembali ke satu alam yang dimana kita pun akan lupa dengan kehidupan dunia ini, tapi kita pasti akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sana arah tujuan kita. Ya, ada namanya alam barzah, ya, ada namanya alam mahsyar. Sudah itu baru masuk ke dalam ya, alam ya, surga neraka selama-lamanya, abadan. Kalau
di dunia aja udah nggak tahu mau kemana arahnya sampai kiamatnya, di kuburannya aja udah puyeng, gelisah, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Mending itu mah ada yang dikebugan. Gue salah apa? Kagak tahu dia salah apa. Ada yang dihimpit tanah, aduh macam-macam. Kagak ngerti dia, kagak ngerti salahnya. Padahal ditanya man rabbuka gitu ya, jawab dia Allahu Rabbi dan sebagainya. Enggak semua orang Arab sekalipun ngerti bahasa Arab berarti dia bisa jawab. Kagak, itu mah tergantung jiwanya. Kalau emang jiwanya tidak mengetahui tentang Tuhannya, jiwanya tidak mengetahui tentang bagaimana beribadah kepada Tuhannya, biar kata dia ngerti bahasa Arab, dia tidak akan bisa jawab di dalam kuburan. Biar kata orang Arab, ini kan enggak ya, orang Bedang mikir enak banget orang Arab mah udah tahu jawaban di sono main. Enggak begitu konsepnya. Itu jiwa yang ngomong. Kalau jiwanya di dunia ini mengakui tentang Tuhannya, sekalipun dia tidak bisa bahasa Arab, dia akan dibisain oleh Allah di sana nanti di kuburan sana ketika ditanya. Begitu. Nah, kembali lagi kepada tujuan hidup kita. Kalau memang kita mau ke yaumil qiyamah, kudu ada yang nganterin, kudu tahu tujuannya, kudu tahu ngapain di sonanya, dan bersama orang yang paham tentang perjalanan. Kalau kagak sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Maka cari orang-orang yang paham tentang perjalanan dan tujuan perjalanan hidup kita. Hati-hati, banyak orang so tahu. Saya kayak gitu kata-kata. Masuk jalan tol, bah ini mah ke kiri nih bah. Tuh ada yang kasih tahu ya. Tengah ke kiri nanti belok ke kanan. Taunya tembusnya mana BSD. Boro-boro mau keluar di sini mah ke tol Pamulang mah BSD. Muter lagi masuk lagi ke dalam tol, muter itu orang saya tahu ya. Udah kasih taunya yakin banget lagi. Ujung-ujung saya bukan tahu bah. Astagfirullah. Bukan abah itu mah ada. Cuma nyeritain aja, kalau disebut namanya ntar nggak mau ngaji lagi. Astagfirullah. So tahu ya. Keren modelnya mah orang-orang kayak gitu banyak yang so tahu. Udeng-udengnya, sorbannya kayak begini, masya Allah, ganteng, cakep. Belum tentu ngerti, belum tentu paham kemana arah tujuan yang sesungguhnya. Dia masih ngeraba-raba. Gimana dia bisa ngebimbing orang? Bukan salah sorban, bukan salah udeng-udeng, bukan salah jubah, bukan. Ya akhirnya banyak juga orang yang nipu-nipu ujung-ujungnya bukan pakai sorban, bukan pakai udeng-udeng ya, pakai baju biasa, tapi ngomongnya seakan-akan dia paham tentang kehidupan dunia wal akhir. Masya Allah, nyasar lagi baik. Nah dijelasin di sini, di dalam sini. Mana sih persiapan kiamat tersebut? Perjalanan kepada kiamat tersebut, kita kudu sering dengar nasihat. Nasihat dari yang mana? Dari orang-orang, dijelasin di sini. Salah satunya orang-orang yang berijazah. Gak sembarangan. Bahkan ada nasihat di sini dikatakan, hadis yang pertama telah diijazahkan kepada saya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Al-Alama Syekh Muhammad Al-Khatib yang berbangsa Syam, yang dia berbangsa Madinah, yang dia bermazhab Hambali. Tuh sampai segitunya. Mau dengar nasihat mah nggak boleh dengar yang asal ngucap. Jelas nggak gurunya? Kalaupun jelas gurunya, benar nggak jalan dia sesuai dengan jalan gurunya? Banyak orang ngaku bermuara kepada Imam Syafi'i, kenyataannya wudunya aja kagak ngerti Imam Syafi'i gimana. Pergi haji sampai di sono kagak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waduh, seakan-akan udah paling jago, pulang ke Indonesia langsung jadi imam itu Pak Haji. Masyaallah. Makin begitu, alhamdulillahirabbil alamin, dikasih tahu sama ustadznya yang ngaji.
Pak Haji bukan begitu. Kalau wah di Mekah ke, waduh galakan dia. Patokannya Mekah. Kalau ada Pak Haji model gitu jitak wemen. Ya. Abu Jahal ge orang Mekah. Jangan yang nggak boleh. Udah biarin baik. Besok pas dia imam Allahu Akbar tinggalin. Kita jamaah sendiri. Udah kagak ngaji, modal duit doang gara-gara pensiunan PNS misalnya nih ya. Mau nonton saya diserang sama PNS lagi, ini mah misalnya gitu. Modal pensiunan, ngaji kagak, punya sanad kagak, punya ijazah kagak, langsung baik pengen jadi imam, jadi pemimpin, jadi khotib, jadi apa segala macam. Kemana arah tujuannya? Ya kayak begitu diikutin sama kita ya. Nyasar bareng-bareng itu mah. Nyasar bareng-bareng. Nah, maka kalau kita mau selamat dalam perjalanan kita, selamat nih. Dunia akhirat kita mau selamat. Mulai dari masuk kubur, selamat. Ya. Jangan ke kubur di dunia, bisa gak kita selamat? Dunia. Kan kadang-kadang ada orang yang ngajarin mah, waduh tinggalin dunia. Dunia mah gak usah dipikirin. Ujung-ujungnya ngomong kayak gitu, ya udah kumpulin semua harta ente, ntar saya yang kelola. Lah sama aja bohong. Sama aja bohong. Nyuruh orang ninggalin dunia, dia mau nyari dunia. Ini model gini nih yang jual-jualan agama. Banyak yang model gitu, hati-hati. Dunia nggak begitu, men. Dunia ini adalah kendaraan kita menuju akhirat. Ada yang pengen dengan hartanya, mangga silahkan. Ada yang dengan ilmunya, mangga silahkan. Ada yang dengan pikirannya, keahliannya, mangga silahkan. Mau jadi apa aja silahkan, asal dia tahu tujuannya kemana. Tuh. Ini kadang-kadang kan overlap. Ustadz bukan, kiai bukan. Pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, masya Allah. Kenapa? Karena saya pengen meninggalkan dunia. Masya Allah. Ya udah, kalau pengen meninggalkan dunia, ente tiduran, saya mandiin. Nah gitu lah, ente ninggalin dunia. Maka aja ninggalin dunia, tetap aja kemana-mana mencari duit, ada amplop. Sama aja bohong, itu mulai ninggalin dunia. Lu nyobain males kerja, ujung-ujungnya itu tadi, jual-jual agama. Hati-hati. Terus orang kayak gitu gimana bang? Gak apa-apa, kasih deh. Gitu kalau nggak boleh. Tetap aja kita niatin sodakoh yang baik-baik. Ya, siapa orang yang mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia akan berperilaku, berakhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tetap berbuat baik. Biar ngeliat orang kayak gitu. Kalau emang kita nggak sanggup ngeliat kayak gitu, tinggalin. Gak usah pakai kita omongin. Kita introspeksi diri kita. Benar nggak perjalanan kita nih menuju pada yaumil qiyamah? Benar nggak pikiran kita, hati kita, atau kita cuman seakan-akan melangkah, tidak ngerti arah, tujuan kagak ngerti, sampai di sono mau sama siapa? Di dunia dia udah puyeng. Berangkat kerja cari duit, pulang kerja badan capek, anak minta duit, bini minta duit, besok begitu lagi, besok mati. Masya Allah. Kira-kira nyampe nggak itu dia milki Allah? Puyeng nggak gitu? Puyeng pasti. Jadi silahkan mau jadi apapun kita di dunia ini sesuai dengan keahlian kita, asal niat dan tujuan kita semuanya berjuang betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja cari ridhonya. Model kayak saya gini nih, kalau nggak nyari ridho Allah, cuma nyari gaya-gayaan doang, ini lebih parah hukumannya di hadapan Allah. Ya. Bahkan digambarkan di sebuah kitab itu orang-orang yang ngomong tentang agama tetapi dia tidak mengerjakan apa yang dia omongin, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'ilun.
Allah akan ya, atau Allah pasti murka lah gitu kepada orang yang mengatakan tetapi apa yang dia tidak kerja, itu lidahnya bakal nyengser betul. Ketika di yaumil kiamah tuh dibangkitin tuh orang-orang yang tukang zina, barangnya pada kebakar, sambil bangun kebakar. Istri yang suka ngelawan suami bangun-bangun, ya, dadanya pada meleleh ke bawah. Serius ini Pak. Silahkan buka di Tambihul Ghafilin, itu ada semua dijelasin kondisi orang-orang yang dibangkitkan di yaumil kiamah. Ada yang lidahnya menjulur itu tadi. Karena apa? Bisa ngomong tapi nggak bisa ngelah. Macam-macam. Ada pemakan riba. Ya, tadi apa tukang zina ya udah. Ada tukang tipu. Macam-macam sesuai dengan kelakuannya. Ada yang kayak monyet, ada yang kayak babi. Benar. Sesuai dengan kelakuannya. Tetapi kalau orang yang betul-betul memperbaiki jalan hidupnya, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh dengan kondisi yang terbaik. Terus gimana bah? Nah yang model-model gitu, ketika dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamah, maka dia akan dicuci dulu, dilebur dulu di neraka supaya dia bisa kembali bentuknya menjadi manusia sempurna. Kayak gitu. Dicuci dulu di neraka. Sebagian orang ada, dia cuma hitam doang wajahnya, taswadu wujuhahu. Nah itu mah mending, masih bisa dicuci di telaga Kausar itu mah. Itu masih mending itu. Masih bisa dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak bisa dapat syafaat, ada. Tapi ini mah semuanya insya Allah dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini syafaat. Insya Allah. Sholawat di Masya Allah ya Nabi Subhanallah. Kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanya bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sini tang. Ya, kata baginda Nabi gitu. Mau kemana lu? Mau ke sono. Sama siapa? Gak tahu udah kemari baik. Lu kan yang sering sholawatin gua kan? Masya Allah. Ini baginda Nabi. Masya Allah. Indah pertemuan dengan baginda Nabi. Emang baginda Nabi bisa bahasa bedahan bah? Bisa. Bisa baginda Nabi berbahasa apa kayak bisa. Emangnya ente bahasa Arab kagak? Masuk dalam golongan baginda Nabi. Biar kata masih ada kesalahannya tuh dikit-dikit tuh tetap dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang yang memang tidak akan dapat syafaat dari baginda Nabi, nggak akan dapat. Salah satunya orang yang memutus tali silaturahim dengan saudaranya sendiri. Sama guru gue cium tangan, bolak-balik. Sama emaknya boro-boro. Assalamualaikum. Tendang sendal, jilat bang. Mak, Masya Allah. Sama abangnya ribut mulu sehari-hari. Haram jadah gua ngakuin dia kakak. Astagfirullah. Gini boro-boro. Ngajinya buat persiapan kiamat kagak. Itu mah ngaji paling dia duduk manis, cuman biar dibilang jadi orang soleh. Yang model gini susah untuk mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memutuskan tali persaudaraan dengan saudara. Sama tetangga bikin rese mulu, sama saudara kandung bikin rese mulu. Susah, nggak bisa. Sorbannya nggak bisa ngasih syafaat, jubahnya nggak bisa ngasih syafaat. Siapapun nggak bisa ngasih. Santa baginda Nabi Muhammad SAW Allah cegah, bukan baginda Nabi nggak bisa ngasih, Allah cegah baginda Nabi untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Sering tuh kalau kita mau nisfu Sya'ban kan dibilangin tuh dalam sebuah hadis, semuanya pada saat ini amalnya diangkat yang baik-baik.
akan diganti catatan yang baru. Semuanya dosa-dosanya pada malam hari ini baca Yasin 3 kali diampuni, kecuali ada kecualinya. Salah satu yang memutus tali silaturahim. Tuh salah satunya. Jangan sama saudara mah. Orang yang kalau bener sholatnya, orang kalau sholatnya bener, pasti sama saudaranya masa kesal-kesalnya dia tidak akan mau memutus tali silaturahim dengan saudaranya. Ya. Kalau sholatnya benar. Karena kenapa? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salah satu perbuatan mungkar tidak mau memaafkan kesalahan orang. Itu perbuatan mungkar. Biarpun kita sholat malam, ama bapak kita sulit untuk tunduk, ama emak kita sulit untuk tunduk, memaafkan saudara kita sulit. Waduh, mau sholatnya, saya yakin pasti Allah sudah tolak dari awal ketika dia takbiratul. Kenapa? Hatinya makin keras, hatinya susah untuk lembut menerima kebaikan orang lain, memaafkan kesalahan orang. Hati-hati. Ya, kalau orang tahu akhirnya ke kiamat, dia pasti mudah memaafkan orang. Artinya nih pada mau ke kiamat ya. Sesederhana itu mikir mah. Jangan ribet-ribet. Dia mau ngaji, ayo kita mematikan diri kita sendiri sebelum mati. Astagfirullah, baik dah. Gue mau orang. Iya, sekarang macam-macam di TikTok, ya di YouTube, mematikan hidup kita sebelum kita mati. Ngapain? Justru manfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya agar di kehidupan yang selanjutnya kita bisa selamat, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu karena sesungguhnya manusia itu nggak ada yang mati, semuanya cuman pindah alam kehidupan yang baru. Itu nggak ada yang mati. Itu cuman bahasa penandaan selesai menuju kepada alinea baru. Tuh, tahu alinea? Kalau kita nulis tuh bikin alinea baru, itu nandanya cuman itu doang, kematian. Tapi terus akan nulis lagi gitu ya. Hidupnya begitu. Hidup di dunia, mati. Itu cuman awal dari kehidupan yang baru, bukan mati. Sesungguhnya nggak bakal mati, gitu, pindah alam doang. Kalau mau tahu mati itu kayak gimana, sama tiap malam tuh kita mati. Ada yang paginya tuh mati tuh. Iya, serius, tidur itu mati. Itu kayak gitu. Bangun lagi nggak bangun. Bedanya sama Bagas, tidur-tidur bangun-bangun totonya kok gelap, oh di kuburan. Nah itu dong bedanya, pindah alam kubur gitu. Ya. Terus nungguin sampai kiamat, terus pertemuan di padang mahsyar dan lain sebagainya. Kalau kita tahu tujuan hidup kita ke sana, pasti yang kerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, yang kerja akan mencari uang untuk semata-mata di jalan Allah, baru sisanya buat dia. Tuh gitu. Karena dia tahu tujuannya kemana. Yang usaha mencari uang sebanyak-banyaknya bukan untuk kebutuhan, karena kebutuhan dia pasti sudah Allah penuhi. Dia keluarkan semata-mata di jalan Allah, baru sisanya untuk dia, pasti kebutuhannya terpenuhi. Yang kerja begitu, yang usaha begitu, yang ngajar sama, jangan buat nyari duit. Bener-bener ngajarnya memfasilitasi orang selamat dunia wal akhirah. Abah itu sampai diajarin sama guru Abah itu, kalau malam minggu usahakan kasih makan sama jamaah. Gak usah pakai minta sama jamaah ya. Pakai duit kamu sendiri. Alhamdulillah Abah mah gak pernah kehabisan duit sampai sekarang. Serius. Bukan minta-minta, fasilitasi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Engkau bersyukur mereka datang melewati dirimu untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya, bukan malah kamu yang ngerepotin umat. Begitulah kira-kira. Sini pasti
Ada yang mau bareng-bareng, dia usaha, dia kerja, mau bareng-bareng sama abah. Bah nih saya nitip, bareng-bareng pengen berjuang. Atau silahkan. Bukannya menggunakan umat untuk kepentingan pribadi dan kira-kira itu. Atau silahkan. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita, men. Syekh Abdul Qadir Jilani itu manusia yang dimana apabila melihat wajahnya aja, bukankan wajah, bahkan dalam sebuah manakib Syekh Abdul Qadir itu banyak ya, dikisahkan dalam satu manakib itu ada manusia yang sehari-harinya berbuat buruk mulu sama orang, mabok mulu, zolim mulu sama orang. Ketika beliau wafat, nih orang ini wafat nih, ditanya, apa ada kebaikan kamu? Nggak ada. Cari lagi, ada nggak kebaikan? Allah tuh nggak langsung hukum, men. Cari kebaikan. Nggak nemu. Ya udah deh gini, ada nggak orang soleh yang kamu temui? Oh, dia hidup di zaman Syekh Abdul Qadir. Kamu udah pernah ketemu? Belum. Masya Allah, belum. Cari. Cuman satu apa? Ada bekas debu tapak kuda dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan murid-muridnya lewat. Itu masih debunya masih naik. Nah dia lewat situ. Cuman gara-gara debu dari perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu orang diberi syafaat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bayangin, debu kudanya aja bermanfaat untuk umat. Debu kudanya. Ini mau omongannya kagak manfaat, pikirannya kagak manfaat, Allah, doanya kagak manfaat, Allahu Akbar. Yang ada cuma manfaatin umat. Nauzubillah, subhanallah. Ya, hati-hati. Baginda Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Ini pengalaman abah langsung, pengalaman sekitar 3 hari 4 hari yang lalu. Ada orang datang ke sini bilang bukan mulai mau sakratul maut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada tetangga saya udah kagak bisa jalan, ngap-ngapan lagi. Astagfirullah. Kasihan amat dalam hati. Ayo Pak Ustadz. Yaudah, saya ikutin dari belakang. Sampai di sono nggak ngomong-ngomong. Saudaranya nggak ngomong, istrinya kagak ngomong. Langsung ini Pak Ustadz gimana? Emang bener lagi ngapa-ngapan. Tangan gitu. Waduh, dalam hati gini, Allah kasih itu petunjuk. Mau mati nih orang biasa. Sekuratul maut. Ya udah, kita dipegangin dadanya, kita sholawatin sallallahu alaihi Muhammad di kupingnya. Gitu. Istighfar, astagfirullah. Namanya siapa nih saya bilang? Namanya Rifki Zulkifli Siahaan. Masya Allah. Rifki Zulkifli. Kirimin Fatihah, sholawatin. Mulai kepala sakit tuh pas lagi megang dadanya. Aduh, karena energi orang mau sakratul maut tuh, hati-hati ya. Orang yang kagak bisa ngobatin orang lain, jangan sok-sokan ngobatin orang lain. Beneran. Apalagi kalau orang mau dicabut nyawanya tuh energinya gede. Ente sembarangan baca Fatihah, baca sholawat untuk orang yang kayak begitu, entenya nggak punya penawarnya, puyeng kepala ente. Pingsan bisa, beneran serius. Hati-hati. Abah tuh pulang. Ini saya kasih air, suruh minumin pakai sendok, begitu. Abah pulang. Alhamdulillah katanya pulang abah dari sono, dimandiin, dikasih makan semua. Siangnya abah ke sono, ini kepala masih sakit nih. Kayaknya mau mati, udah mati kali ya, gitu. Nungguin orang mati, insya Allah. Akhirnya balik lagi abah ke rumahnya, benar udah wafat ya orang. Datang tetangganya, Pak Kiai makasih, alhamdulillah mati juga. Allahu Akbar. Parah gitu. Innalillahi. Oh iya, innalillahi. Ini belum tahu saya. Udah ngobrol panjang lebar, pindah tempat duduk baru ngomong, Pak Kiai, ini kan orang Nasrani. Astagfirullah. Gue salawatin, orang Nasrani.
Udah modal husnul khotimah masuk Islam itu. Mati. Karena tuh mau kita sholawatin. Beneran katanya sempat sehat, sempat dimandiin. Ya. Udah pas lagi duduk dijemur, bawa ke rumah sakit mati. Gitu. Itu baru kepala sakit hilang. Nah intinya apa? Bahkan sholawat dari baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa bermanfaat untuk orang yang tidak meyakini baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Sebagai umat ini kudu manfaat, jangan manfaatin orang mulu. Mana-mana manfaatin orang mulu. Bermanfaat men. Gitu ya. Baru deh tahu kemana arah kita kembali tuh kiamat nanti, kemana kita masuk kumpulan yang mana. Bener nggak kelakuan kita, pikiran kita, jalan kita itu sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Atau selama ini saya mah cuman kamuflase doang, modal sorban, modal jubah? Bisa jadi pembuktiannya di yaumil kiamat. Bahkan baginda Nabi bermanfaat kepada orang yang tidak meyakininya. Tapi yang saya bingung itu nama Rifki Zulkifli, itu tapi Nasrani ya, Masya Allah. Cuman ketika dia bilang bin Robinson si Ahad sih rada cagu, rada ragu. Rada ragu Robinson ya, saya mah husnuzon baik. Tapi Robinson. Tapi dalam hati ya, kawas. Baginda Nabi aja membantu siapapun, hatta orang Yahudi, orang Nasrani tetap dihormati, bahkan penzina, bahkan yang nyolong, yang rampok, baginda Nabi tidak menghakimi. Hak hakim itu adanya di tangan Allah. Kecuali baginda Nabi didatangi untuk dijadikan hakim, baru baginda Nabi jadi hakim yang memutuskan keputusan perkara sahabat-sahabatnya. Tapi kalau baginda Nabi tidak diangkat menjadi hakim yang adil, tidak, baginda Nabi nggak mau. Ahli neraka nggak begitu. Emangnya ente melihat orang yang ahli neraka nih, Masya Allah nggak boleh, nggak boleh main tunjuk-tunjuk aja, satu jari ke depan, 4 jari ini ke belakang nih. Bukan hak kita menghakimi orang lain ya. Nah gitu. Kalau orang yang tahu kembalinya pasti ke hari kiamat, kembali kepada Allah, dia akan berhati-hati di dalam perjalanannya. Dia akan tahu bagaimana tujuan hidupnya sehari-hari. Tidak lain hanya untuk mempersiapkan dirinya kembali, dan dia niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjanya cari ridho Allah, usahanya cari ridho Allah, ngajarnya cari ridho Allah, pikirannya cari ridho Allah, geraknya cari ridho Allah, semua cari ridho Allah. Karena kenapa? Kalau untuk dari kebutuhan mah manusia pasti sudah semua kebutuhannya pasti sudah dicukupi sama Allah. Pasti mudah dicukupi sama Allah. La nas'alukum rizqan, nahnu narzuqukum, kata Allah. Pakai bahasa nahnu tuh Allah tuh. Kami. Artinya apa? Allah bisa aja lewat siapa aja ngasih rezeki manusia, bisa aja. Allah yang ngasih rezeki. Ini maka gua kesono kemari kagak jelas jalannya. Pikirannya kagak jelas mau ngapain, kagak ada sama sekali niatnya untuk kembali ke yaumil kiamah, bertemu dengan Allah dan bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ada cuma di dunia manfaatin orang, zolimin orang, kesel sama orang, hibahin orang, nyapain orang, ngerepotin orang, Masya Allah. Ketahuan deh nanti di yaumil kiamah model kayak begitu juga. Jangankan di yaumil kiamah, di dunia hidupnya udah susah. Yang model begitu di dunia hidupnya udah susah, apalagi di akhirat, apalagi di kuburan. Tapi orang yang betul-betul bertujuan, niatnya itu untuk berjuang di jalan agama, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong jalan Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan beri pertolongan kepada dirinya, dan Allah bikin jejak kakinya di jalan Allah. Bikin jejak itu apa artinya? Dia nggak bakal kecapean, dia nggak bakal keletihan, dia nggak bakal kebingungan, dia nggak bakal merasa kurang. Dia akan selalu merasa dirinya dibikin lurus sama Allah, istiqamah, jejak di jalan Allah.
Ya, sabit aqdamakum, dibikin jejak kaki-kaki kamu semua. Gak ada bingungnya. Di dunia kagak bingung, di kuburan kagak bingung, di yaumil kiamah kagak bingung. Carilah orang-orang yang bisa membuat kita nggak bingung ya, bukan nyari orang yang malah bikin kita bingung. Datang ke orang pintar, hasil hitungnya ini maksudnya apa Pak Ustaz? Ya itu maksudnya nggak ngerti saya. Model begini aja ditanya udah bikin bingung. Gimana di akhirat? Apakah bikin bingung tuh model kayak begitu? Nah, ngaji aja yang benerin tuh Fatihah, benerin tuh takbiratul ihram, benerin tuh bagaimana kita ruku, benerin kita baca Qur'annya, benerin kita sedekahnya, benerin pikiran kita bermanfaat untuk agama. Insya Allah hidup kita mas selamat, hidup kita nggak jauh dari kebingungan, hidup kita diberikan jejak oleh Allah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala wallahu a'lam bishawab.